Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di mata pelajaran ekonomi. Nah, sebelum memulai kelas, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu kita bermanfaat nantinya. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih ya ketua kelas. Nah, sebelum masuk materi, sebelum masuk materi pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Nah, siapa saja yang tidak masuk hari ini? Alhamdulillah masuk semua ya. Oke, rekap nanti ketua kelas ya. Nah, sebelum memasuki materi, Ibu akan menjelaskan model pembelajaran Ibu hari ini, yaitu number hand together. Di mana number hand together ini Ibu akan mengajak kalian mencari, mengolah, dan melaporkan informasi dari berbagai sumber. Dari berbagai sumber yang akhirnya nanti kalian akan mempresentasikannya di depan. Nah, itu adalah pengertian dari kebijakan moneter. Pasti kalian bertanya-tanya, Bu, apa sih bank sentral itu? Nah, bank sentral itu adalah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter yang berada di suatu negara. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari pengertiannya. Sekarang Ibu akan masuk pada materi kedua, yaitu fungsi kebijakan moneter. Fungsi kebijakan moneter itu ada 4. Yang pertama adalah menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua, menjaga kestabilan. Sebelum memasuki bab ini, Ibu akan menyinggung pembelajaran yang kemarin, yaitu bab kemarin di mana kita mempelajari indeks harga dan inflasi. Nah, di sini apakah masih ada yang mengingat apa itu inflasi? Oh ya? Betul. Inflasi merupakan suatu proses peningkatan harga secara umum dan terus-menerus. Bagus. Nah, karena kalian sudah memahami materi yang sebelumnya, ya, Ibu akan menjelaskan kenapa sih kalian harus mempelajari materi yang sekarang, yaitu materi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, di sini kalian jika ingin bekerja di bank ataupun bergelut dalam bidang bank, kalian harus mengetahui kebijakan-kebijakan apa saja yang ada dalam bank, seperti kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Ini sangatlah penting bagi kalian nantinya ke depan, dan kalian bisa mengetahui turun naiknya perekonomian di Indonesia. Nah, materi pertama yaitu pengertian dari kebijakan moneter. Apa sih kebijakan moneter? Nah, pengertiannya adalah kebijakan moneter adalah kebijakan dari pemerintah untuk bank sentral sebagai otoritas moneter untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar. Nah, itu adalah pengertian dari kebijakan moneter. Pasti kalian bertanya-tanya, Bu, apa sih bank sentral itu? Nah, bank sentral itu adalah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter yang berada di suatu negara. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari pengertiannya. Sekarang Ibu akan masuk pada materi kedua, yaitu fungsi kebijakan moneter. Fungsi kebijakan moneter ada 4. Yang pertama, menjaga stabilitas ekonomi. Yang kedua, menjaga kestabilan harga. Dan ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Dan keempat, yaitu memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Nah, itu adalah fungsi-fungsi dari kebijakan moneter. Nah, kita akan masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu jenis kebijakan moneter. Jenis kebijakan moneter itu ada 2. Yang pertama adalah jenis kebijakan ekspansif. Yang kedua, jenis kebijakan moneter kontraktif. Di sini, jenis kebijakan ekspansif itu suatu kebijakan dalam rangka menambah uang yang beredar. Di sini, kebijakan moneter ekspansif ini dilakukan apabila terjadinya deflasi, yaitu di mana harga umum
meningkat, yaitu di mana harga umum meningkat secara terus-menerus. Nah, yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif, di mana di sini kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Nah, di sini kebijakan kontraktif ini dilakukan apabila terjadinya inflasi. Contohnya inflasi, yaitu di mana inflasi ini pengertiannya banyaknya uang yang beredar di masyarakat. Maka kebijakan kontraktif ini yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi inflasi. Masuk kebijakan yang nomor 2, yaitu kebijakan fiskal, di mana kebijakan fiskal itu adalah kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi di Indonesia. Jadi kebijakan itu adalah pengertian dari kebijakan fiskal. Nah, masuk ke materi selanjutnya yaitu fungsi kebijakan fiskal. Fungsi kebijakan fiskal itu ada beberapa di sini. Fungsi kebijakan fiskal. Fungsi kebijakan fiskal antara lain adalah fungsi stabilitas, di mana fungsi stabilitas itu sendiri yaitu berpatokan pada menstabilkan pertumbuhan ekonomi. Nah, contohnya di Indonesia sekarang yaitu adanya pandemi COVID-19 membuat kestabilan ekonomi di Indonesia itu sangat menurun. Jadi, pemerintah di Indonesia itu mengeluarkan kebijakan BLT, di mana kebijakan BLT adalah bantuan langsung tunai. Nah, itu adalah salah satu upaya pemerintah untuk menstabilkan perekonomian di Indonesia diakibatkan pandemi COVID-19 yang kita alami sekarang ini. Bukan hanya kalangan menengah, bawah, atas, tapi semua sudah merasakan dampak negatif dari COVID-19 ini. Nah, itu tadi adalah pengertian, fungsi, dan jenis dari kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, Ibu sekarang akan memberikan kalian video untuk menganalisis kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang sedang digunakan oleh pemerintah Indonesia untuk menstabilkan perekonomian. Simak videonya. Nanti kalian akan Ibu suruh mempresentasikan analisis kalian. Jadi kalian harus benar-benar mengamati video yang Ibu kasih ini. Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah upaya dalam mengatasi pelemahan ekonomi global akibat pandemik virus corona. Salah satunya melalui relaksasi kebijakan moneter dan fiskal. Dana Moneter Internasional atau IMF memprediksi ekonomi global di tahun 2020 akan berada pada angka negatif. Sejumlah paket kebijakan sedang dipersiapkan pemerintah untuk memperkecil dampak pelemahan ekonomi global terhadap Indonesia. Saat ini Kementerian Keuangan tengah menyempurnakan paket kebijakan untuk menstimulus pertumbuhan dalam negeri. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut defisit anggaran Indonesia akan meningkat akibat berkurangnya mobilitas masyarakat karena menjalani physical distancing. IMF menyampaikan negatif itu sudah pasti di 2020, masalahnya seberapa dalam dan seberapa lama. Dan ini tergantung dari kemampuan semua negara untuk bersama-sama melawan perlemahan ekonomi. Untuk Indonesia, kita akan melakukan seluruh instrumen bersama-sama dengan Bank Indonesia, OJK, dan seluruh instrumen di bidang ekonomi. Oleh karena itu, beberapa langkah yang kita sudah lakukan adalah pertama akan merelaksasi dari sisi moneter dan fiskal policy. Saat ini kami sedang memfinalkan keseluruhan paket yang sudah disampaikan oleh berbagai pihak, berbagai kementerian, dan pemerintah daerah. KTT luar biasa G20 ini digagas Arab Saudi selaku ketua G20 tahun ini. Sambutan Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud membuka KTT ini sekitar pukul 15 waktu Arab Saudi atau 19 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 20 negara anggota G20, 7 negara undangan, 9 organisasi internasional, dan 2 organisasi regional mengikuti KTT luar biasa G20 ini. Dalam pertemuan ini, Presiden Joko Widodo berdiskusi secara virtual dengan para pemimpin negara anggota G20 dan anggota terkait lainnya, diantaranya PBB, WHO, Bank Dunia, dan IMF. Presiden Jokowi didampingi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ini kan adalah classic problem di mana ada situasi di mana interest rate itu sudah
tidak begitu berperan banyak terhadap stimulasi atau insentif dari masyarakat. Ya. Sehingga kalau kita menganut tradisi Keynesian misalnya, kurva itu kemudian harus digeser lewat stimulasi fiskal. Cuman memang seperti tadi saya sampaikan, stimulasi fiskal itu kan nggak begitu mudah dilakukan kalau misalnya revenue-nya terkendala. Apalagi dengan situasi di mana ada wacana untuk menurunkan tarif pajak korporasi ya, untuk bisa at par dengan negara-negara di dunia lainnya. Nah, potensi kehilangan revenue itu akan berimbas kepada dua hal. Yang pertama adalah kalau misalnya expenditure ingin tetap dilakukan pada tahun ini, front loading apapun namanya, ya pemerintah harus siap untuk kemudian raise obligasi lebih banyak. Tapi impact-nya ya pasti akan kena ke balance of payment karena sell-off akan terjadi ya. Karena yield curve itu akan kemudian bergeser. Tapi kemudian kalau dilakukan pemotongan anggaran, ya efeknya ya tidak bisa banyak dilakukan front loading, akibatnya pertumbuhan ekonomi akan melemah. Ini kan dilema sebetulnya ya, dan dilema ini harus dikoordinasikan secara baik. Kita mau pilih yang mana. Nah, dilihat dari sudut pandang itu sebetulnya memang kebijakan fiskal itu menurut saya sih agak terlambat ya dalam melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Karena kalau kita lihat ya memang hanya 18 juta SPT setiap tahun. Dari katakan 55 juta NPWP yang ada. Dari katakan 79 juta entitas baik household maupun perusahaan dan usaha. Usaha adalah tidak punya badan hukum, perusahaan punya badan hukum, dan household adalah ya 267 juta penduduk dibagi dengan 4 orang per rumah tangga ya. Nah, jadi 79 juta entitas punya 55 juta NPWP, tetapi hanya 18 juta SPT. Dari 18 juta SPT itu kira-kira 2 juta, 2,5 juta, mungkin hanya 2 juta perusahaan yang menyumbang lebih dari 80% dari penerimaan pajak. Sementara 16 jutanya hanya menyumbang sekitar 20-25%, 30% dari penerimaan pajak. Ini kan artinya kan ekstensifikasi pajak, intensifikasi pajak, mungkin ekstensifikasi pajak itu agak terlambat sebetulnya. Mestinya telah dikejar mungkin 5 tahun yang lalu itu ya. Dan ini pada saat terjadi economic downturn, inilah kemudian menyebabkan kebijakan fiskal itu terkendala dalam melakukan discretionary policy yang akhirnya beban tumpuan kebijakan harus terpaksa digeser ke kebijakan moneter. Padahal nggak bisa kebijakan moneter itu bekerja sendiri. Ini mungkin simplified version dari apa yang sebetulnya terjadi ya dinamika kebijakan ekonomi di Indonesia. Tapi saya rasa ini dalam jangka pendek itu harus segera diselesaikan. Karena masalah coronavirus ini kan mungkin hanya 6 bulan, tapi impact-nya 1 tahun. Lalu kemudian bila memang situasi itu terus berkembang baik dan tidak terjadi global resesi seperti yang banyak diperkirakan orang 2021 setelah presidential election di US, ya mungkin kita baru 2021 rebound, tapi kan kita harus mempersiapkan groundwork untuk sebelum tahun 2021. Nah, di tengah banyaknya sentimen global yang begitu menekan tentunya pertumbuhan ekonomi negara maju dan juga tentunya negara berkembang. Nah, kalau Anda lihat dari CIMB Niaga, seperti apa proyeksi Anda untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 2020 ini? Apakah akan ada koreksi? Saya kira di kuartal 1 akan sangat challenging. Saya sudah mau berpikir untuk melakukan revisi pertumbuhan ekonomi saya. Bahkan sebetulnya pertumbuhan ekonomi yang sekarang saya perkirakan untuk 2020 5%, itu mungkin sekarang terlihat agak terlalu optimis. Karena kalian sudah memperhatikan dan sudah melihat video tadi, Ibu memberikan waktu 5 menit untuk kalian berdiskusi dan menganalisis tadi kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nanti Ibu akan mengkocok kelompok, nanti yang keluar itu yang maju ke depan untuk mempresentasikan. Nah, karena waktunya sudah habis, maka Ibu di sini akan mengkocok. Nanti yang keluar itu yang akan mempresentasikan analisisnya ke depan. Oke. Kelompok 2, perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan analisis tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Ya, kamu, apa tanggapannya?
Nah, menurut penilaian Ibu di sini presentasi dari 5 kelompok, Ibu akan memilih presentasi yang baik, yang yang sangat sertifikat dalam kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, dan tanggapan dari beberapa teman kalian. Ibu akan memberikan suatu hadiah. Nanti kalian ke ruangan Ibu ya, nanti akan saya panggil, dan nama yang Ibu panggil nanti ke ruangan Ibu, dan Ibu akan memberikan hadiah itu. Ibu rasa waktunya sudah habis, maka Ibu akhiri pelajaran hari ini. Semoga pelajaran hari ini bisa membuat kalian mengetahui bagaimana keadaan perekonomian di Indonesia ini. Maka dengan demikian kalian bisa lebih giat lagi belajar untuk memperbaiki SDM di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.